Apa sih kepuasan kerja itu? Nah, kepuasan kerja adalah kondisi emosional dan psikologis di mana seseorang merasa senang atau tidak senang terhadap pekerjaannya berdasarkan sejauh mana ia dihargai atas kontribusinya dalam perusahaan tersebut. Ini mencakup perasaan puas atau tidak puasnya seseorang dalam pekerjaan yang diberikan dan dipengaruhi sejauh mana ia mendapat pengakuan atas usaha dalam organisasi tempat ia bekerja. Adapun beberapa para ahli mendefinisikan apa itu kepuasan kerja, yaitu yang pertama ada Robin di tahun 2015 memaparkan kepuasan kerja adalah sebuah sikap umum terhadap suatu pekerjaan seseorang yang menunjukkan adanya perbedaan antara penghargaan yang mereka terima dengan penghargaan yang seharusnya mereka dapatkan. Kedua, ada Locke di tahun 2015 yaitu memaparkan kepuasan kerja sebagai tingkat emosi diri yang bersifat positif dan menyenangkan atas suatu individu. Kemudian yang ketiga ada Handoko di 2016 yaitu kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang mencerminkan baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan dalam memandang pekerjaan mereka. Nah, yang keempat yaitu ada Moorhead dan Griffin di tahun 2013, kepuasan kerja dapat memberikan kepuasan terhadap suatu karyawan. Ini dapat tergambarkan di mana karyawan merasakan puas dan cenderung tidak absen, lebih memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan dan bertahan dalam sebuah perusahaan. Dan yang terakhir yaitu Hasibuan di tahun 2017 mendefinisikan kepuasan kerja yaitu sebuah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya saat ini. Sikap ini dapat terlihat atau tercermin melalui moral kerja, rasa kedisiplinan, prestasi yang mereka dapatkan dalam pekerjaan tersebut. Next slide, adapun manfaat dari kepuasan kerja, yaitu kita tahu bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang mereka rasakan, bisa dipastikan seorang pekerja tersebut dapat bertahan pada posisi dan tugas yang diberikan saat ini. Ada dua yang mencakup dari kepuasan kerja, yaitu yang pertama ada negatif dan juga positif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan manfaat positif dari kepuasan kerja, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas. Seorang karyawan yang puas dengan pekerjaannya, maka kondisi ini sedang dalam moral yang baik, juga dapat mempengaruhi intensitas kinerja yang semakin tinggi. Yang kedua yaitu meminimalisir absensi karyawan. Jika karyawan tidak mendapat rasa kenyamanan dalam lingkungan dan tertekan atas pekerjaan mereka, maka bukan hal yang aneh jika karyawan tersebut akan selalu mencari alasan untuk tidak masuk dan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang telah dibebankan mereka. Yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Setelah perusahaan memberikan rasa kenyamanan terhadap seorang karyawan, maka karyawan akan terus meningkatkan sifat kreatif dan inovatif. Selain itu, hal demikian juga menjadikan karyawan semakin membaik. Yang terakhir yaitu meningkatkan loyalitas. Rasa puas yang dirasakan oleh karyawan akan meningkat karena adanya apresiasi atas pekerjaan mereka. Nah, apresiasi ini biasanya karena tercapainya tujuan dari hasil jerih payah mereka. Lingkungan yang nyaman akan membantu perkembangan karyawan dengan penghargaan yang diberikan. Bisa berdampak pada moral yang semakin baik dan kesetiaan terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah teori kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat diukur dengan teori-teori yang nantinya dapat ditarik kesimpulan untuk menilai karyawan dalam kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaannya. Di sini akan dipaparkan beberapa teori yang dapat dilakukan di tempat kerja. Yang pertama ada teori keadilan atau equity theory, yang kedua ada teori perbedaan atau discrepancy theory, yang ketiga ada teori dua faktor Hertzberg, yang keempat ada teori pengharapan atau acceptance theory, yang kelima ada teori pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment theory, dan yang terakhir adalah teori pandangan kelompok atau social reference group theory. Yang pertama ada teori keadilan atau equity theory. Teori ini mengukur kepuasan dengan cara membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain yang berada pada suatu lingkup yang sama seperti kelas, kantor, maupun tempat-tempat lain. Nah, dalam teori keadilan sendiri terdapat 4 ukuran yang digunakan. Yang pertama yakni orang, yaitu individu yang beranggapan bahwa mereka diperlakukan baik secara adil maupun tidak. Yang kedua adalah perbandingan dengan orang lain, yaitu sekelompok individu yang digunakan untuk dibandingkan antara rasio masukan dengan perolehannya. Yang ketiga adalah masukan atau input, yaitu nilai dari seseorang individu yang dibawa ke dalam pekerjaan seperti keahlian, pengalaman, kemampuan, dan lain sebagainya.
Yang keempat adalah perolehan atau outcome, yaitu sesuatu yang diterima seseorang dari pekerjaan yang telah dilakukannya, seperti penghargaan, tunjangan, gaji, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teori perbedaan atau diskrepensi teori. Teori yang dipelopori oleh Porter ini pada tahun 1961 mengukur kepuasan kerja dengan melihat selisih antara nilai yang diberikan dengan hasil yang diterima. Seseorang akan merasa puas apabila tidak ada selisih yang timbul antara apa yang dipersepsikan dengan kenyataannya. Apabila hasil yang diperoleh ternyata lebih tinggi dari keinginan, maka seseorang tersebut akan merasa lebih puas dan timbul yang namanya positif diskrepensi. Namun sebaliknya, apabila hasil yang diterima lebih rendah dari kenyataannya, maka dapat dinamakan negatif diskrepensi. Selanjutnya adalah teori dua faktor Herzberg. Dari kepuasan kerja yang dikembangkan oleh Herzberg ini berfokus pada isu apakah kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari faktor yang sama atau berbeda. Teori ini dinyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari faktor yang bertolak belakang. Faktor yang berkontribusi pada sikap positif atau kepuasan kerja disebut motivator. Sedangkan faktor yang mencegah terjadinya hal buruk atau ketidakpuasan kerja disebut Hygiene. Selanjutnya adalah teori pengharapan atau acceptancy teori. Pengharapan merupakan kekuatan keyakinan pada suatu perlakuan yang diikuti dengan hasil khusus. Hal ini menggambarkan bahwa keputusan seseorang yang memungkinkan mencapai suatu hasil dapat menuntun hasil lainnya. Harapan sendiri merupakan motivasi yang meningkatkan seorang individu dalam dirinya untuk melakukan aksi untuk mencapai tujuannya. Aksi dapat dilakukan dengan cara berusaha lebih keras seperti mengikuti kursus pelatihan, pendidikan formal, maupun pengalaman yang pernah didapatkan sebelumnya. Hasil yang akan dicapai dengan usaha lebih keras tersebut dapat berupa promosi jabatan, gaji, dan pengakuan yang mampu mendorong untuk mencapai kepuasan yang lainnya. Selanjutnya adalah teori pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment theory. Teori pemenuhan kebutuhan dari Schaeffer ini berfokus pada terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan seorang individu. Individu tersebut akan merasa puas apabila ia mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Makin besar kebutuhan yang terpenuhi, maka akan semakin puas pula individu tersebut. Akan tetapi, apabila kebutuhan yang terpenuhi makin sedikit, maka akan timbul rasa ketidakpuasan. Yang terakhir adalah teori pandangan kelompok atau social reference group theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bukanlah bergantung pada pemenuhan kebutuhan saja, tapi sangat bergantung pada pandangan dan pendapat kelompok di mana para pegawai menganggapnya sebagai kelompok acuan. Kelompok acuan tersebut oleh pegawai dijadikan tolak ukur untuk menilai dirinya maupun lingkungannya. Jadi, pegawai akan merasa puas apabila hasil kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan oleh kelompok acuan. Pemantauan elektronik adalah praktik yang menggunakan teknologi seperti kamera, rekaman audio, dan perangkat lunak komputer untuk mengawasi aktivitas karyawan di tempat kerja. Hal ini dapat digunakan untuk memantau perilaku online karyawan, membatasi akses ke situs web tertentu, dan mengontrol penggunaan perangkat lunak di komputer organisasi. Meskipun awalnya digunakan untuk mengatasi cyberbullying, perkembangan smartphone telah mengurangi relevansinya. Penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak pemantauan ini dengan beberapa melihatnya sebagai sumber stres bagi karyawan. Kepuasan kerja dan tingkat stres kerja karyawan memiliki hubungan erat yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan di tempat kerja. Kepuasan kerja menggambarkan sejauh mana seseorang merasa puas dengan pekerjaannya dan sejauh mana pekerjaan tersebut memenuhi ekspektasi dan kebutuhannya. Di sisi lain, stres kerja adalah respons negatif terhadap tuntutan dan tekanan yang timbul dalam lingkungan kerja. Ketika tingkat pemantauan elektronik di tempat kerja tinggi, karyawan sering sekali merasakan tekanan yang lebih tinggi. Ini mungkin terjadi karena pemantauan yang intens dapat menciptakan perasaan bahwa setiap langkah yang diambil oleh karyawan dipantau dan dievaluasi secara ketat. Ketika karyawan merasa bahwa mereka selalu diawasi, ini dapat menciptakan tingkat tekanan dan ketidaknyamanan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepuasan kerja mereka. Di samping itu, ada beberapa faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi stres kerja.
Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal yang terkait dengan karakteristik individu dan faktor eksternal yang melibatkan lingkungan dan organisasi tempat seseorang bekerja. Faktor internal mencakup kepribadian individu yang dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang rentan terhadap stres. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan faktor lingkungan seperti konflik peran dalam pekerjaan dan juga dukungan sosial yang mencakup hubungan dengan kolega, rekan kerja, atau atasan. Stres kerja dapat dipicu oleh berbagai hal, termasuk beban kerja yang berat, konflik dengan rekan kerja, perasaan tidak mampu dalam melaksanakan tugas, kehilangan minat terhadap pekerjaan, kurangnya dukungan sosial, dan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Selain itu, tuntutan tugas yang tinggi, tanggung jawab yang besar, interaksi yang sulit dengan rekan kerja, kondisi kerja yang tidak menyenangkan, dan jenis pekerjaan yang monoton atau berulang-ulang juga dapat mempengaruhi tingkat stres kerja seseorang. Jadi, kepuasan kerja berbanding lurus dengan stres kerja. Apabila karyawan mendapatkan kepuasannya, maka tingkat stres seorang karyawan sangat sedikit. Harapannya, melalui video ini akan meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ini. Dan seperti biasa, terima kasih.